Pemirsa Intens Investigasi. Geger, siang tadi mendadak suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung riuh dan juga ramai saat digelarnya kembali sidang lanjutan kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi dilaporkan oleh Nikita Mirzani dengan tersangka Fadel Bajideh. Bagaimana tidak, seolah menjadi hari yang menegangkan bagi Fadel karena akan mendengarkan kembali keterangan saksi yang kembali dihadirkan pihak jaksa penuntut umum. Lantas siapakah saksi yang akan dihadirkan? Seperti apa kesiapan Fadel sebelumnya jalannya sidang? Dan lalu bagaimanakah pula jalannya persidangan? Benarkah pula seperti sidang sebelumnya di mana Fadel meminta maaf dan menyesal dengan kejadian yang diduga dilakukannya? Kali ini hal senada juga diutarakan Fadel setelah mendengarkan kesaksian yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti kita ketahui bersama, hari ini Fadel Bajideh tengah menjalani sidang kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi. Dilaporkan aktris kontroversial Nikita Mirzani dengan terduga korban sang buah hati Laura Meizani atau yang akrab disapa Loli. Kembali digelar dengan agenda menghadirkan dan mendengarkan saksi yang kembali dihadirkan jaksa oleh penuntut umum JPU. Sebelumnya atau jelang jalannya sidang, Fadel Bajideh yang kini sudah dengan gaya rambut barunya dan masih dengan menggunakan rompi oranye dan borgol yang mengikat kedua tangannya sempat menyapa awak media yang hadir dengan gaya khasnya yang seperti berikut ini. Lantas seperti inilah momen kehadiran Fadel dan beberapa momen yang terekam saat Fadel kembali menjejakkan kakinya di area persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo Fadel. Apa kabar Fadel hari ini? Fadel, gimana kesiapannya hari ini Fadel? Sabar Pak. Munduran kameramen. Dulu Pak, tangannya Pak, gambar jelek Pak. Munduran Pak. Awas. Fadel, apa kabar? Fadel sehat Fadel hari ini. Kesiapannya gimana nih Fadel? Peluru-peluru juga sih Fadel. Persiapannya doa aja kan. Bang Bintang hari ini bawa apa Bang? Fadel mau pulang nih Fadel. Bang, naikkan dikit Bang. Jangan tahan. Gue juga. Dikit dong Bel. Saya masih Fadel. Kangen nggak ketemu Loli kemarin? Kangen gitu Fadel. Kita kan kebaikan ya. Gue udah pakai dulu banget. Jangan deket-deket kan. Deket banget temennya. Ya, jika terlihat dari beberapa momen yang terjadi beberapa waktu ke belakang, Fadel memang tak seperti di awal perkara ini dimulai, kerap bercanda dan selalu dengan ekspresi percaya dirinya. Kini Fadel lebih terlihat tenang dan pendiam, mungkin karena ia baru saja mendengarkan saksi yang baru saja dihadirkan tadi di persidangan. Lantas siapakah saksi yang akan dihadirkan? Benarkah seperti dikatakan Fahmi, kuasa hukum Nikita, terdapat satu saksi kunci dalam saksi yang dihadirkan JPU kali ini? Dan lalu bagaimanakah pula jalannya persidangan? Benarkah pula seperti sidang sebelumnya di mana Fadel meminta maaf dan menyesal dengan kejadian yang diduga dilakukannya? Kali ini hal senada juga diutarakan Fadel setelah mendengarkan kesaksian yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.
Padel, tadi sidang gimana mungkin Padel jalannya? Handphone. Selamat malam semuanya ya. Malam. Terima kasih sudah hari ini sidang pemeriksaan dua saksi yang hadir. Ada ART dan housekeeping. Kedua-duanya memberikan keterangannya didampingi oleh LPSK dan keterangannya sudah didengar. Semua berjalan dengan baik. Keterangannya ini memberatkan Padel atau justru meringankan atau seperti apa? Ini kan sidang tertutup ya, tapi saya boleh sampaikan bahwa sidangnya baik, berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semakin terang benderang. Ada yang sempat dibantah gak sih dari ketiga saksi ini atau seperti apa? Dua saksinya, Oh, dua. bukan tiga, dua. Dua aja. Ada yang dibantah atau gimana dari keterangan mereka? Tidak ada yang dibantah karena memang menyampaikan apa yang mereka tahu. Nggak memberatkan mungkin bisa dibilang. Oke. Ada usul apa yang mau disampaikan? Cuma pengen sampein aja terkadang ke tempat yang benar itu melalui jalan yang salah, itu aja. Kalau dari Fadil seperti itu. Berarti saat ini kamu udah ngerasa, maksudnya udah jadi lebih baik karena kamu melalui waktu yang salah kemarin, seperti apa itu? Ya, situ itu buat introspeksi Fadil jadi lebih baik buat ke depan, seperti itu. Oke. Artinya ada penyesalan, ada Terima penyesalan. kasih. Sementara itu, setali tiga uang dengan jalannya persidangan. Mengulik beberapa momen di mana hampir setiap kesempatan Fadel selalu didampingi oleh kedua kakaknya, Bintang dan juga Martin Badjideh. Hal yang sama juga terlihat siang tadi, di mana keduanya kembali terlihat hadir. Keduanya pun seakan percaya apapun yang terjadi kepada sang adik, ia tetaplah adik kecil kesayangan mereka. Dan mereka pun harus tetap memberikan dukungan dalam situasi ini. Keduanya pun seolah percaya, doa dan dukungan bisa membuat sang adik kuat menjalani perkara hukumnya. Terlepas apapun yang akan terjadi ke depan, keluarga tetap menjadi tembok yang menahan Fadel dari guncangan yang lebih kuat. Lantas seperti inilah doa dan dukungan yang diberikan keluarga Fadel Badjideh di tengah jalannya persidangan yang dijalani sang adik siang tadi. Ya selalu support. Jadi kita pasti selalu datang, selalu dukung karena itu aja yang kita bisa lakuin kan saat ini. Dan dia Alhamdulillah mentalnya kuat, ya kuat. Alhamdulillah mentalnya kuat karena ada support. Ya kita selalu hadir di setiap persidangan Fadel dan Mama juga selalu berdoa juga. Nggak putus untuk support Fadel sampai kapanpun. kalau curhat sih nggak, kan kita sulit ya, maksudnya ngobrol-ngobrol gitu kan karena kan di sana kan ada jamnya ya, batasnya ya. Jadi paling ya ceritanya ya itu biar nenangin dia, support dari keluarga ya doa, itu aja sih. Nggak ada yang curhat ke keluarga, paling kangen keluarga, kangen kumpul lagi bareng keluarga, kayak gitu curhatnya. Mungkin ada yang dikeluhkan sama Fadel gitu. Ya paling itu aja yang dikeluhin ya, udah lama ya jauh dari keluarga ya, gitu. Cepet kumpul gitu, makanan sama suasana rumah. Di sisi lain kembali mengulang momen sebelumnya atau saat kedatangan Loli di muka persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi hadir dengan pakaian serba putih dilengkapi masker plus topi yang juga berwarna senada. Suasana tegang pun sempat mewarnai ruang sidang. Pasalnya, selain Loli sang ibunda pun juga datang, masih dengan rompi tahanan dengan borgo di kedua tangannya. Sebagai ibu, Nikita tentu merasa sangat emosional saat mendengarkan keterangan yang diungkapkan oleh sang anak. Nikita pun mengaku belum siap menghadapi kenyataan bahwa hancurnya masa depan anak sulungnya itu akibat ulah dari seseorang. Lantas seperti inilah beberapa ungkapan Nikita setelah jalani sidang saksi di momen sebelumnya.
Tadi teriak-teriak di dalam kenapa sih Ami kalau boleh tahu Ami? Ya nggak apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi sayangnya harus di luar kan sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Ya nangis kan itu Loli Putri Sematawayang kan. Tapi alhamdulillah sudah Laura juga tadi sudah memberikan kesaksian. Aku juga udah memberikan kesaksian, yang nanti tinggal tunggu aja proses selanjutnya. Atau gimana sih Mi Ya sudah, yang terjadi sudah terjadi. Ya gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent. Bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak, Gak akan apa gimana kan? tidak akan. Sambil berjalan. Tidak, Kenapa? Jalan. karena Putri Sematawayang saya sudah dihancurkan. Tidak, saya sudah dihancurkan. Sama keluarganya Fadel mungkin seperti Agak apa? jijik sih ya, tapi ya udahlah ya. Ia tentu tak terbayang bagaimana hancurnya hati Nikita, putri yang selama ini diberikan kasih sayang olehnya, menghadapi permasalahan yang belum tentu orang seusianya juga bisa menghadapinya. Meski begitu, dalam persidangan kemarin tampaknya juga ada penyesalan yang diucapkan Fadel bagaimana permintaan maaf Fadel saat itu. Dan lalu benarkah pula di tengah banyaknya tudingan yang dialamatkan kepadanya, ada doa dan dukungan lain yang datang untuk Fadel dari sosok berikut ini. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Yap, seperti diceritakan dalam momen persidangannya minggu kemarin, Fadel memang sempat mengungkap kalau dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Nikita Mirzani dan juga putrinya Loli saat itu. Fadel juga menunjukkan penyesalannya. Ia merasa bersalah karena telah menyebabkan keresahan, terutama karena hubungannya dengan Loli di masa lalu. Selain itu, Fadel juga mengakui dirinya dan Loli sudah menjadi anak yang tidak baik di mata orang tua mereka. Sementara itu, kuasa hukum Fadel mengungkapkan bahwa sidang sudah berjalan dengan baik dan mengungkap alasan dibalik tangisan Nikita seperti berikut ini. Fadel udah tadi yang di dalam dan Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Fadel juga udah kasih tahu ke Loli juga, Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Fadel. Semoga selesai masalah ini dengan cepat. Fadel tahu gara-gara masalah ini Tante Niki juga jadi pusing, jadi sedih karena Fadel juga kemarin sama Loli Status apa itu? ya seperti itulah, jadi anak yang gak baik gitu. Hari ini sidang berjalan dengan sangat baik. Loli baik, Nikita baik, Fadel baik-baik aja. Fadel sudah menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada Nikita dan sudah tersampaikan dan sudah dijawab juga. Mudah-mudahan semua akan baik ke depannya. Yang pasti hari ini sidangnya berjalan dengan sangat bagus. Sementara itu, mengutip pepatah bijak yang mengatakan kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Di balik pesakitan yang dirasakan Fadel,
Tampaknya ada sosok lain yang juga menjadi pemuatnya di sela kesedihan, dialah Titin Bajideh, ibunda Fadel yang juga kerap hadir di beberapa persidangan putranya. Tipin juga mengungkapkan bahwa dalam setiap sujudnya, ia selalu mendoakan putra bungsunya itu. Kehadirannya juga kerap dinantikan oleh Fadel karena sering membawakan pakaian dan makanan kesukaan Fadel. Aduh. Mulai deh. Ibu aja yang Belum. Siang Ibu. Siapa? Ada dari? Oh, dari orang tuanya. Ini baju putihnya. Karena ini baju putih. Bang Hari rokoknya. Pak, salam untuk Fadel apa? Iya. Ini boleh saya cek dulu ya. Rokoknya lagi. Ya. Tapi kalau untuk Fadel ada di hati saya selalu. Setiap doa ada selalu, gitu aja. Ya nahan rindunya ya apa ya, saya selalu cuma titip doa aja sih Mbak, itu aja yang Ibu kirim doa buat Fadel selalu di setiap sujud Ibu, itu aja sih. Gitu aja. Heboh permintaan maaf Fadel dan kehadiran Titin Bajideh, ibunda Fadel. Apapun kesalahan yang dilakukan, tentu harus dipertanggungjawabkan seperti halnya yang juga diduga dilakukan Fadel Bajideh. Lantas, apa kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid soal hukuman yang pas? Benarkah ia berharap agar Fadel dihukum penjara maksimal selama 15 tahun? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di balik gemuruh ruang persidangan, tentu ada air mata seorang ibu yang nyaris tak terdengar. Nikita di balik permasalahan hukum yang kini dihadapinya, tentu juga menahan tangis, apalagi setelah mendengar masa depan putrinya telah direnggut. Perjuangannya selama ini pun seakan semuanya telah sia-sia. Maka dari itu, Nikita melalui kuasa hukumnya pun menyebut ada ancaman hukuman yang pas untuk Fadel Bajideh sesuai dengan keinginannya. Karena selain telah menghancurkan masa depan anaknya, Fadel juga menghancurkan karir ke depan sang buah hati dengan sekolahnya yang kini menjadi berantakan. Yang saya harapkan ya 15 tahun sesuai dengan ancaman maksimal. Karena apa? Ini menghancurkan masa depan seorang anak. Harus disidangkan ya, karena dia sudah jadi saat ini terdakwa ya untuk disidangkan. Seingat saya juga tahu nomor perkaranya, tapi mungkin saya harus lihat supaya saya nggak salah. Jadi karena itu sidang adalah terkait dengan kesusilaan dan terkait dengan anak, sidangnya pasti tertutup. Ya, teman-teman media boleh ke sana, tapi mungkin tidak bisa masuk di ruangan sidang. Itu adalah Nikita Mirzani sebagai pelapor, sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura, soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.